Ini langsung yang ini. Iya. Iya, iya. Ya, keluarga Gracia, kita sudah berada di 1 jam yang kedua di program After Lunch, dan spesial banget di siang hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Albert Fakdauer. Nah, siapa kira-kira Albert Fakdauer ini? Mungkin Anda yang kenal suaranya waktu kecil mungkin langsung tahu, tapi orangnya udah besar sekarang ya, sudah dewasa. Dan kita akan langsung saja menyapa Albert yang ada di Zoom sana. Hai Albert. Hai, apa kabar Albert? Kabar baik. Yap, kabar baik, puji Tuhan. Nah, keluarga Gracia, siapakah Albert Fakdauer ini? Nah, sedikit bocoran yang akan saya bocorkan kepada keluarga Gracia semua. Kalau Anda mengikuti ajang pencarian bakat AFI Junior dan pernah berdua dengan almarhum Glenn Fredly, nah ini dia orangnya, benar ya Albert ya? Betul sekali. Kalau dulu suaranya masih belum pecah ya, sekarang udah pecah. Suaranya udah berubah ya. Lagi kayaknya udah bengkak. Oh, udah bengkak. Oke, Albert, apa kabar nih Albert? Kabar baik, baik banget. Baik banget ya, puji Tuhan. Makin melebar. Oke, makin melebar. Albert, sekarang lagi sibuk ngapain sih Albert? Lagi persiapan buat akan rilis album baru. Album baru, wow. Album hymns sih jatuhnya. Oh, album rohani ya? Oh, album ya isinya semuanya album lagu-lagu dari Kidung Jemaat. Ya, Oh. Salah satu dari kisi-kisinya itu Oh. Ya sudah rilis. Ya sudah rilis ini ya. Sekarang bersyukur ya. Memang ini kemarin waktu saya bikin skripnya untuk di channel 31 sempat nyari, oh ternyata lagu ini gitu ya. Lagu yang memang mungkin nggak asing lagi, khususnya untuk mungkin jemaat-jemaat GKI gitu ya, tentang lagu-lagu himne. Iya kan? Kenapa sih tertarik dengan mengaransemen ulang dengan nada yang wah eye catchy banget gitu ya, eye catchy, ear catchy gitu ya. Kenapa sih? Kenapa sih tertarik dengan lagu-lagu yang himne kemudian diaransemen ulang? Sebenarnya kalau lagu himne memang udah dari dulu karena emang kecilnya memang di gereja seperti GKI. Aku dari GKI. Makin kesini ternyata lagu-lagu himne tuh artinya itu sebenarnya dalam loh. Yeah. Kalau mau kita telusuri, mau kita telaah gitu ya, maknanya sebenarnya dalam banget. Memang nanti judul albumnya itu kan berbicara tentang gratitude. Jadi setiap lagu yang aku masukin ke dalam album ini sebenarnya cerita atau maknanya bicara tentang ucapan syukur. Tentang ucapan syukur. Semua lagu jemaat yang akan dibawakan nanti atau akan direkam atau akan dirilis nanti itu semua temanya tentang ucapan syukur. Oke, tentang ucapan syukur ya. Oke, Albert, kan sudah rilis baru satu ya? Satu lagu Sekarang Bersyukur ya? Udah 2 sebenarnya. Udah 2 ya? Oke. Oh, yang sama ini ya, siapa tuh basis? Itu bukan? Betul. Bukan lagi? Oh, benar ya? Beryl Kumahua. Beryl Kumahua. Akhir tahun 2019. Betapa kita tidak bersyukur. Oke. Jadi memang Albert ini besar di lingkungan GKI yang memang memakai lagu-lagu himne sebagai puji-pujian, dan akhirnya sekarang mencoba untuk mengaransemen ulang agar ear catchy gitu ya, khususnya untuk generasi-generasi sekarang ya. Benar nggak sih? Iya. Oke. Benar
Maksudnya Hah? apa kan banyak banget kan lagu-lagu Kidung Jemaat yang memang dia di arrange, di Mm-mm. aransemen ulang. Tapi Ya. eh, aku mau bawain ini di dalam suasana yang bisa dibilang kayak tropical. Mm-mm. Musik-musik yang berasal dari Indonesia Timur itu maksudnya mau masukin nuansa itu gitu. Oh, nah ini yang mau saya tanyakan juga. Karena Albert ini juga punya darah Papua dan ada di lagu yang bersama Barry Likumahua itu juga ada unsur-unsur Papua juga ya. Bener nggak? Ya, Nah, banget. apakah di semua lagu juga akan dimasukkan unsur-unsur etnik itu, Albert? Yang jelas memang temanya kita aku sama teman-teman tentuin temanya tropical. Oh, tropical. Oke. Okay. Jadi Banyak berasa di ini ya, di pantai gitu ya. Berasa di yang Papua. siap-siap pakai bucket hat, Uh-uh. ya kan, pakai kemeja gede, Kemeja gede, kaos, bunga-bunga ya. bunga, celana pendek, terus habis itu ambil headset, Uh-uh. duduk di Oke. Okay. Wah, Wala. Aloha. Oke. Okay. wah. Kenapa sih Albert pengen memasukkan unsur-unsur Papua di dalam setiap lagu yang Albert produksi? Sebenarnya lebih kalau dari sisi musiknya lebih mau mengeksplor aja sih, Mm-mm. mengeksplor musik-musik yang berasal dari Indonesia Timur. Mm-mm. Gitu. Jadi kan sekarang udah banyak banget yang anak-anak sekarang tuh pasti kan kayak lo-fi gitu kan, Mm-mm. genrenya kayak udah genre-genre yang Fusion gitu ya. kayak gitulah Uh-uh. gitu. Cuma kayak ini jadi sebuah bukti aja bahwa ada satu pernyataan album ini adalah album yang berasal maksudnya dengan tema atau nuansa dari Indonesia Timur. Jadi Mm-mm. kayak mengembangkan identitas kita sebagai Oke. orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur. Luar biasa banget Albert. Oke, so Albert, ini kan lagu himne yang memang orang itu, apalagi orang-orang zaman dulu itu sangat mengagungkan lagu-lagu himne. Dan biasanya mereka nggak berani aransemen untuk total aransemen atau ya cuma ngubah-ngubah dikit deh, tapi nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Nah, apa sih yang jadi kesulitannya Albert nih ketika mencoba untuk mengubah atau mengaransemen ulang lagu-lagu himne ya? Dan akhirnya memang tidak lepas dari arti dari lagu tersebut. Betul. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik karena jawabannya kan karena Panjang kira-kira ya. Okay. tapi intinya gini sih, yang lebih penting itu kan sebenarnya arti dari lagunya. Nah, arti dari lagunya atau bisa dibilang itu kan lirik. Yeah. Nah, liriknya itu kan yang mengandung kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang nggak boleh bergeser. Jadi kita mesti tahu esensinya. Esensinya adalah di kebenaran firman Tuhan dari lirik-lirik yang dinyanyikan atau lirik yang ditulis. Nah, itu yang nggak boleh bergeser, makanya liriknya saya nggak ubah sama sekali. Yang dirubah cuma musik. Oke. Nah, yang lebih penting sebenarnya kan kebenaran firman. Esensi dari setiap liriknya gitu ya. Betul sekali. Jadi mau musiknya kayak gimana pun, itu nggak akan lari dari kebenarannya. Gitu. Oke. Iya, jadi kita akan balutnya dengan kreasi kita masing-masing, tapi tetap esensi kebenarannya kita pegang. Oke, keren banget Albert. Nah, sekarang kan masa pandemi nih. Kan kalau biasanya musisi kerja kan pasti ada banyak unsur ya kan. Nah, keterbatasannya apa sih Albert di masa pandemi ini? Apalagi kan ini mengerjakan satu proyek yang baru gitu ya buat Albert. Mungkin di tahun 2019 sudah sama Barry Likumahua ya, dan sekarang mungkin masih sedang mengerjakan mixing dan lain-lain. Nah, kesulitannya di masa pandemi ini ketika mengerjakan proyek ini seperti apa sih Albert? Kalau buat ngerjain satu full album memang cukup bisa bilang cukup sulitnya karena kita memang terbendung sama terbatas karena pandemi. Tapi sebenarnya puji Tuhannya teman-teman musisi semuanya punya gear untuk di masing-masing untuk mengerjakan perekam gitu
kita lempar-lemparan data. Oke. Kita lempar-lemparan data gitu, jadi maksudnya lemparan musik. TikTok ya, TikTok data. Ya, terus kita nggak, maksudnya ternyata Oke. Iya, oke. Albert, suaranya nggak keluar nih Albert. Iya, coba mungkin. Halo? Nah, oke, malah gede banget ya. oh kegedean ya, oke. Iya. Ini udah. Udah. Oke. Boleh diulang lagi Albert? Nah, jadi intinya Dari, pandemi sebenarnya malah membuat kita musisi untuk jauh lebih produktif. Meskipun memang di pandemi ini event sama off air itu sama sekali dilarang. Jadi maksudnya nggak bisa kan, kita jadinya pergerakan kita terbatas. Tapi semakin kita di rumah, jadi kita semakin produktif, kita bisa nulis lagu, kita bisa aransemen sesuatu gitu. Dan ya puji Tuhannya dari kayak streaming dari gitu memang kita bisa kayak ya let's say mendapat ya penghasilan dan lain sebagainya. Tapi yang terutama dari album ini bisa berjalan yaitu dari kita masing-masing lemparan data dan masing-masing berkomunikasi lewat telepon aja sih. Dan memang ini menantang banget karena gimana caranya vibe-nya, grafik dari lagunya, dinamika lagunya bisa tetap terjaga meskipun kita nggak dalam satu studio. Ini sangat menarik dan ini jadi cerita sebenarnya buat kita para musisi berkarya meskipun di rumah masing-masing, tapi musiknya bisa tetap bagus gitu ya, kualitasnya tetap terjaga. Dinamikanya tetap bisa dimainkan dengan baik. Wah, itu apa ya? Jadi cerita aja buat. Oke. So, di album yang nanti kan ini sedang on progress ya. Albert bekerja sama dengan siapa aja sih musisi-musisi yang dilibatkan dalam pembuatan album ini? Kalau musisi-musisi tetap saya jatuhnya bikin kayak sebuah band sih. Jadi kalau di percussion ada Bung Georgie Tanasale, di bass ada Vincent Nathanael, di keyboard ada Martin Sihaan, di gitar, akustik gitar ada Daniel Gonggom, dan di sopran saxophone ada Bas G. Jadi memang kita cuma berenam ya, berenam. Jadi kita bikin karena memang konsepnya itu udah pernah kita bawain di salah satu event festival gospel di wilayah Tangerang. Kita udah pernah bawain dengan konsep itu. Memang tujuannya awalnya, aduh sayang banget ya mau bikin yang tropical tapi kita nggak abadikan dalam sebuah album. Nah jadinya saya berinisiatif untuk yuk kita bikin album aja deh dengan konsep yang seperti ini. Oke. Albert, dulu kan pernah berkolaborasi dengan sang legend kita ya, almarhum Glenn Fredly. Nah, apa sih yang berkesan atau apa sih yang menjadi legacy atau warisan dari seorang Bung Glenn Fredly buat Albert sendiri? Karena kayaknya kan dalam banget tuh, saya sempat stalking juga ya Instagram dari Albert ini. Sangat benar-benar kehilangan ya Albert ya. Mungkin bisa cerita nggak sih pengaruh dari sang musisi untuk karya-karyanya Albert? Apa ya, dia role model juga. Saya nggak bisa pungkiri dia adalah role model saya untuk ada di atas panggung, tapi nggak cuma di atas panggung, ternyata kehidupan di bawah panggungnya dia, karakternya dia, attitude-nya dia, itu yang bikin dia sampai hari ini seorang Glenn Fredly dikenal dengan pribadi yang sangat humble, sangat rendah hati, punya karakter yang sangat baik, dan selalu support semua orang untuk selalu berkarya. Dan waktu lagu Betapa Tidak Kita Bersyukur, Bung Glenn sempat ngomong gitu, Albert bagus banget kamu bikinnya gitu. Terus bikinnya dia bilang tahun 2020 Kak Glenn mau bikin album tropical juga nih, nanti bantuin ya. Wah. Pasti dong Kak Glenn. Itu yang bikin saya jadi kayak aduh, ternyata di bulan April yang kemarin ya beliau udah dipanggil dan kayak itu apa ya, ini jadi kayak spirit atau semangat buat saya juga untuk
untuk ngeluarin album yang bernuansa tropical gitu, karena ternyata itu jadi cita-citanya Kak Oke. Glenn juga. Oke, jadi memang attitude juga ya yang diwariskan oleh seorang Glenn Fredly kepada Albert juga. Oke, Albert kan memulai karir juga dari masih kecil ya. Waktu itu umur berapa sih ikutan AVI? Waduh, AVI 11 tahun. Junior, 11 tahun ya. 11 tahun sudah disorot kamera ya, Albert Iya. ya. Nah, Albert, mengawali karir di usia yang sangat muda, 11 tahun, ikutan ajang pencarian bakat yang wah mengalahkan mungkin ribuan anak-anak di luar sana ya, dan kamu itu juara 2 ya? Juara Betul. Satunya Samuel ya waktu itu ya. Oke. Betul. Wah, inget Ingat banget banget ya. Wah, kayaknya Ketahuan angkatannya ya. sama ya. Agak di atas sedikit ya, saya nggak mau Oh, bilang di atas banget. dikit ya. Oke. Oke. Oke, Albert. Bagaimana sih cara menjaga konsistensi kamu di bidang musik ya? Karena mungkin musik itu sudah mendarah daging mungkin dari sejak kamu masih kecil kali ya. Karena aku tahu papa kamu juga seorang musisi juga ya. Oke, gimana sih caranya menjaga konsistensi kamu supaya tetap berkarya sampai dengan saat ini? Berarti dari umur 11 tahun sampai sekarang boleh disebutin nggak umurnya? Aku 27 sekarang. Oh, 27 ya. Berarti 16 tahun ya. Masih ya. muda ya. Lebih muda kan dari Kak Dia. Iya, iya. Saya nggak usah disebut umurnya ya. Oke. Iya, iya. Iya. 16 tahun berkarya juga ya. Gimana sih cara menjaga konsistensi supaya tetap berkarya selama sejauh itu? Yang penting sebenarnya dari dalam hati sih. Maksudnya kita punya passion dan kita punya niat untuk, dan kita tahu bahwa oh iya gue di sini nih, gitu. Gue emang di sini dan gue nggak bisa kemana-mana lagi. Oke, berarti gue mesti fokus di sini. Itu yang pertama, itu mesti dari dalam memang gitu, passion yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada di lingkungan yang benar. Yeah. Which is lingkungan itu adalah lingkungan yang mendukung dan juga mensupport atau mengembangkan talenta kita untuk berkarya lebih dan lebih lagi gitu. Jadi jangan sampai lingkungan kita malah lingkungan yang bikin kita malah jadi nggak bisa optimal dalam memaksimalisasikan talenta kita gitu. Intinya jangan salah lingkungan gitu, jangan salah bergaul gitu. Jangan karena salah. Kalau enggak, betul, jangan salah bergaul. Karena kalau enggak sulit kita mau berkembang untuk lebih lagi gitu. Dan yang paling utama sebenarnya ya kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk setiap talenta yang kita punya, karena talenta yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita, itu dititipkan untuk kita. So kita bertanggung jawab untuk memanage dan mengatur gitu, memanage talenta kita untuk kita bisa mengembangkan dan itu menjadi manfaat buat orang. Jadi memang berkarya atau bermusik atau bernyanyi pada akhirnya nggak cuma untuk diri sendiri lagi, tapi bagaimana karya kita atau nyanyian kita atau apapun yang kita kerjakan itu bisa jadi manfaat buat orang. Oke, keren banget ya. Jadi keluarga Gracia harus tetap konsisten untuk Anda yang ingin berkarir juga ya di dunia musik atau di bidang apapun, dan jangan salah pergaulan keluarga Gracia supaya Anda tetap bisa memanage setiap talenta yang Tuhan berikan untuk Anda. Oke, Albert, di masa pandemi ini, apa sih artinya masa pandemi ini untuk seorang Albert Fakdaur? Makna ya dari pandemi ini, bersyukur. Bersyukur lagi, bukan karena lagunya sekarang bersyukur ya? Apa itu juga? Enggak sih, karena memang kalau aku tipenya gini, kalau misalnya mau ngeluarin karya, sebisa mungkin karya itu memang dari perjalanan hidup. Gitu. Karya jadi se-original mungkin lah gitu. Jadi kenapa lagunya bicara tentang sekarang bersyukur? Karena ternyata lagu ini dibuat pas pandemi, maksudnya di aransemen, direkam
produksinya semua secara pas lagi pandemi. Mm-mm. Jadi kayak iya ya, untuk meresponi pandemi seperti ini nggak bisa lagi dengan mengeluh. Iya. Kalau mengeluh pun juga emang abis itu ada jalan keluarnya. Mm-mm. Tapi waktu kita bersyukur, mungkin jalan keluar masih jauh di depan gitu. Tapi kita akan bisa berjalan di atas pandemi gitu. Mm-mm. Pandemi itu kayak badai air aja terus kita jalan di atasnya gitu. Mm-mm. Jadi itu yang bikin kita bisa tetap tenang gitu. Mm-mm. Bahkan akan membantu kita untuk bisa lebih tenang dalam berpikir. Mm-mm. Kita mesti ngapain. Oke. Padahal kan kita punya high expectation di tahun 2020. Benar. Dan bulan Maret berat gitu. Tiba-tiba ya gitu. udah kita udah nggak bisa ngeluh lagi gitu. Satu-satunya cuma bisa bersyukur. Dan memang yang terdampak banget di di masa-masa pandemi ini juga pekerja seni kreatif ya, seperti musisi gitu. Acara manggung-manggung dari panggung ke panggung harus dibatalin ya, dan nggak ada konser, nggak ada apapun gitu ya. Saya sebagai penikmat konser juga tidak bisa menikmati konser-konser ya. Oke, jadi memang di masa yang serba terbatas, kita nggak bisa melakukan hal yang lain lagi selain kita bersyukur. Benar ya, Albert ya? Betul. Oke. Albert, sebelum kita mendengarkan suaranya Albert yang khas banget, satu pertanyaan terakhir. Nanti ini albumnya akan dikeluarkan kapan nih? Dirilis kapan? Mohon doa restunya. Kemungkinan akan di tahun depan. Oh, tahun depan 2021. Sekarang lagi proses mixing mastering. Oke, udah rencananya ada berapa lagu sih yang nanti akan dirilis di satu album ini? Kalau tracknya sih cuma 8. 8 ya? Ya, kalau tracknya. Jadi di dalam satu track sebenarnya ada medley-nya juga. Gitu. Oh. Tapi secara tracknya ada 8. Ya, ada 8. Mungkin kalau bicara lagunya ya mungkin 10 lah. Oke, mungkin Albert kalau butuh backing vokal ya. Tidak bisa. Nah, ini di setiap artis-artis yang bergabung di Ngobrol Bareng, saya pasti nawarin itu. Tapi herannya nggak pernah ada yang mau ya. Nggak pernah ada yang nawarin. Sedih banget ya. Oke, Albert, sekarang waktunya Albert bernyanyi. And the stage is yours. Silakan Albert. Oke. Lagu apa nih? Lagu apa ya? Sekarang bersyukur aja deh. Atau betapa kita tidak bersyukur? Oke. Dengar nggak? Kalau ini dengar nggak? Dengar. Sekarang bersyukur, hai hati mulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati mulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak teri, mengasuh anaknya, tolong
bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu, bersyukur selalu, oh bersyukur selalu, bersyukur selalu, oh. Yeay, ya ampun, saya kayak dengerin Glenn Fredly hidup kembali. Ada touch of Glenn Fredly di situ, tapi Albert keren banget. Kamu punya musikalitas yang, aduh, keren banget lah. Suaranya juga ditunggu albumnya nanti diputar di radio suara. Main-main lagi ya, abis itu kesini. Oh, harus ya. Dan kalau ke Cirebon mampir ke Suara Gracia FM ya, Albert ya. Please, bener ya? Iya, bener ya. Oke. Keren banget Albert dan keluarga Gracia. Itu dia, kita sudah ngobrol bareng bersama dengan Albert Fakdauer. Dan Anda sudah pasti tahu ya lagu-lagunya nanti, yaitu lagu-lagu himne yang biasanya ada di Kidung Jemaat ya, bener ya Albert ya. Oke, keluarga Gracia, terima kasih Albert. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita. Kita cuma punya waktu kurang lebih kira-kira beberapa menit aja. Silakan Albert. Oke, intinya nggak terlalu banyak sih. Cuma yang mau disampaikan adalah mari, saya juga lagi belajar sih tentang bersyukur. Jadi kayak kita harus terus bersyukur karena itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan sih. Gitu. Jadi kayak yuk bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Kadang kalau misalnya kita bersyukur ketika lagi keadaannya enak, biasa aja sebenarnya. Tapi masih bisa nggak kalau kita tetap bersyukur meski keadaannya nggak enak sama sekali. So ya, the power of bersyukur. Segala apapun. Oke, terima kasih Albert untuk waktunya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, mungkin ketemu di darat ataupun di udara. Udara. Terima kasih keluarga Gracia. Ya. Yeah. Thank you so much for having me. Iya. Udah itu aja. Oke deh, terima kasih ya. God bless. God bless, Tuhan memberkati. Oke, ya. Kita sudah ngobrol bareng bersama dengan Albert dan nanti kita akan kembali lagi ya di program After Lunch. Dan untuk Anda yang mau bergabung masih ada waktu, nanti dia akan putarkan untuk request-request yang sudah masuk. Kita dengarkan dulu masih dari punyanya Albert Fakdauer dengan Sekarang Bersyukur. Thank you. Thank you ya. Makasih di Kadian kan bener ya? Oke. See you. Makasih. Bye-bye. See you. Bye.